Lihat pulikes dah. Alhamdulillah pulikes. Kawan. Di tengah gempuran terorisme, tekanan asing dan keterbatasan ekonomi, pemerintah di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré meluncurkan kebijakan yang mengguncang perhatian banyak pihak, menghadirkan 1.000 kantor polisi bergerak gratis di seluruh negeri. Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur keamanan, melainkan simbol kedaulatan, perlawanan, dan keberanian sebuah bangsa yang menolak tunduk pada dominasi luar. Lahir dari krisis panjang, gagasan ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak rakyat Burkina Faso. Selama bertahun-tahun, negeri ini hidup di bawah bayang-bayang kelompok teroris. Desa-desa di utara dan timur negeri kerap menjadi sasaran serangan. Warga sipil terbunuh, sekolah ditutup, lahan pertanian terbengkalai, dan ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat aman. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pos aparat keamanan di pedesaan. Negara seolah hilang dari peta sebagian wilayahnya, membuat kelompok bersenjata lebih mudah menyusup, memungut pajak ilegal, bahkan merekrut anak muda yang merasa ditinggalkan. Di tengah situasi inilah muncul ide revolusioner dari Traoré. Alih-alih menunggu dana besar untuk membangun kantor polisi permanen, ia memilih menghadirkan solusi sederhana namun efektif. Unit kantor polisi bergerak, bentuknya beragam, mulai dari truk, bus, hingga kontainer yang dimodifikasi menjadi kantor mini. Di dalamnya tersedia peralatan komunikasi, ruang interogasi sederhana, perlengkapan keamanan, hingga ruang konsultasi. Lebih penting lagi, seluruh layanannya diberikan gratis. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk melapor, meminta perlindungan, atau mengurus administrasi. Pesan yang ingin disampaikan jelas, keamanan adalah hak dasar, bukan barang dagangan. Kantor polisi bergerak ini diciptakan untuk hadir di tempat-tempat yang selama ini terisolasi. Desa terpencil yang jarang merasakan sentuhan negara kini bisa melihat bendera Burkina Faso berkibar di halaman mereka. Kehadirannya juga memungkinkan aparat merespons ancaman dengan cepat karena unit-unit ini bisa dipindahkan sesuai kebutuhan. Jika suatu wilayah menghadapi serangan, kendaraan bisa segera dikirim untuk memperkuat pertahanan. Selain itu, kantor bergerak ini menjadi pusat edukasi dan rekrutmen bagi milisi rakyat yang dikenal sebagai Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Disinilah warga dilatih, diberi arahan, dan dijadikan bagian dari strategi nasional melawan terorisme. Lebih dari sekadar alat operasional, kantor polisi bergerak punya efek psikologis yang besar. Kehadirannya menumbuhkan rasa aman yang sudah lama hilang. Anak-anak mulai berani kembali ke sekolah, pedagang membuka kios, petani turun ke ladang tanpa rasa cemas. Rakyat yang sebelumnya merasa negara absen, kini kembali percaya bahwa pemerintah benar-benar melindungi mereka. Dalam perang melawan terorisme, kepercayaan rakyat seringkali lebih menentukan daripada jumlah senjata. Tentu, meluncurkan 1.000 unit kantor bergerak tidaklah mudah. Tantangan logistik membentang lebar. Pendanaan menjadi pertanyaan pertama. Dari mana biaya untuk membuat ribuan kendaraan khusus ini? Pemerintah memilih pendekatan kreatif, memanfaatkan bengkel dan tenaga kerja lokal untuk modifikasi, sehingga biaya lebih murah sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Masalah lain adalah sumber daya manusia. Ribuan polisi harus dilatih untuk mengoperasikan unit bergerak ini, dan mereka harus mampu bekerja sama dengan tentara maupun VDP agar koordinasi di lapangan berjalan lancar. Ancaman keamanan juga menjadi tantangan serius. Karena berbasis kendaraan, unit ini bisa menjadi sasaran empuk serangan, sehingga setiap kantor bergerak dilengkapi sistem pertahanan dasar dan dilindungi pasukan bersenjata. Meski tantangan itu nyata, manfaatnya jauh lebih besar. Gratisnya layanan di unit ini menjadi poin penting. Traoré memahami betul kondisi rakyatnya. Dalam negara miskin yang diguncang perang, meminta biaya administrasi justru akan menjauhkan masyarakat dari aparat. Dengan menghapus semua biaya, pemerintah menegaskan bahwa keamanan tidak boleh diperdagangkan. Langkah ini juga menjadi pesan politik kepada negara barat yang selama ini kerap menawarkan bantuan dengan syarat tersembunyi. Burkina Faso ingin membuktikan bahwa mereka bisa mandiri, tanpa harus menerima hadiah beracun dari luar. Di dalam negeri, program ini disambut antusias.
Banyak warga menawarkan diri untuk ikut menjaga unit-unit di desa mereka. Keberadaan kantor bergerak dianggap membawa harapan baru. Namun, reaksi dari luar negeri justru beragam. Negara-negara barat melihat program ini dengan curiga, khawatir Burkina Faso semakin menjauh dari orbit pengaruh mereka. Beberapa menuding bahwa unit polisi bergerak berpotensi disalahgunakan untuk mengawasi rakyat terlalu ketat atau menekan oposisi. Akan tetapi, dukungan justru datang dari negara-negara tetangga. Mali dan Niger, yang juga dipimpin rezim militer anti-barat, menyatakan ketertarikan untuk meniru konsep serupa. Jika berhasil, kantor polisi bergerak bisa menjadi tren baru di Afrika Barat, simbol perlawanan kolektif terhadap intervensi asing. Di balik kebijakan ini, ada filosofi besar yang terus diulang Traoré, kemandirian. Tidak ada kedaulatan tanpa keamanan, dan tidak ada keamanan jika negara terus bergantung pada kekuatan asing. 1000 kantor polisi bergerak adalah perwujudan visi itu. Burkina Faso memang miskin secara ekonomi, tapi kaya dalam kreativitas dan tekad. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, mereka membuktikan bahwa inovasi bisa mengalahkan keterbatasan. Tentu saja kritik tetap ada. Sebagian menilai lebih baik pemerintah fokus memperkuat tentara daripada membangun 1000 unit kantor polisi. Ada juga yang meragukan keamanan jangka panjang kendaraan-kendaraan ini. Barat, seperti biasa, mengangkat isu hak asasi manusia. Menuduh rezim militer berpotensi menyalahgunakan aparat untuk menekan oposisi politik. Namun pemerintah menjawab dengan tegas. Lebih baik dikritik karena berbuat sesuatu, daripada diam membiarkan rakyat terus menderita. Jika berhasil, program ini bisa menjadi tonggak sejarah. Burkina Faso berpotensi menjadi contoh bagi dunia bahwa inovasi sederhana mampu menjawab masalah kompleks. 1000 kantor polisi bergerak tidak hanya bicara soal keamanan, tetapi juga harga diri bangsa. Traoré tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Terorisme masih ada, tekanan internasional belum surut, dan sumber daya tetap terbatas. Namun dengan langkah radikal ini, Burkina Faso mengirim pesan lantang. Mereka tidak akan menyerah. Kantor polisi bergerak gratis adalah revolusi sosial yang mengubah wajah Burkina Faso. Ia menunjukkan bahwa negara kecil pun bisa bermimpi besar dan mewujudkan ide-ide radikal demi kedaulatan. Bagi rakyat yang selama ini terpinggirkan, setiap kendaraan yang hadir di desa mereka adalah tanda bahwa negara tidak melupakan mereka. Bagi dunia, kebijakan ini adalah peringatan bahwa Afrika tidak selalu harus mengikuti resep Barat. Dan bagi Ibrahim Traoré, 1000 kantor polisi bergerak adalah bukti bahwa pemimpin sejati hadir bukan dengan janji, tetapi dengan tindakan nyata.